Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam program tamu kita bersama host Emil Mahmud Syah, penanggung jawab Tribun Padang. Baik Tribuners, senang sekali nih, saya sebahagia nih jadi host hari ini dengan tamunya yang spesial, yang luar biasa. Penasaran kan Tribuners? Langsung ya kita sapa beliau tamunya. Assalamualaikum, apa kabar? Hai, waalaikumsalam, Mak Emil. Halo, everyone. Okay. Terima kasih udah diundang di sini. Siap. I am more than happy to share nih. Sama Mbak Anda, ini Ya. kita hanya sapanya Mbak Anda nih Entrepreneurs ya. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kiat jadi public speaker, tak sekedar cuap-cuap. Wah, ini sederhana tapi bernas ya. Jadi Tribuners penasaran kan? Kita nanti akan bincang-bincang dengan Mbak Anda. Sapa Mbak Anda aja ya. Ya, boleh. Beliau adalah seorang punya skill yang, kalau saya boleh pribadi nilai ya, objektifnya sudah expert di bidangnya. Kalau riwayat pendidikan, ya, alumni dari English Department ya, kalau Betul. bahasanya sastra Inggris kalau kami dulu. Kebetulan saya satu alumni juga nih dengan beliau nih. Ya. Ya, Universitas Andalas. Yeay, Ya, go Unan, Sasi Unan. Untuk kejayaan bangsa. Untuk kejayaan Ya, untuk bangsa. kejayaan bangsa. Kemudian kalau jabatan sekarang ya direktur ya. Kalau Ya. saya di Klesi Corporation. itu adalah sebuah institusi media informasi yang bergerak di media elektronik, khususnya radio dan juga turunannya Betul. unit usaha. Jadi berbicara public speaking, Mbak Anda mungkin jagonya lah di antara belantika para public speaker yang lain. Karena kenapa saya katakan itu? Tentu ada dasarnya, karena ada kerangka teoritisnya ada. Beliau baru saja terakhir saya intip itu di media sosialnya itu jadi trainer di beberapa, terakhir kalau tidak salah di salah satu bank. Betul. Kemudian sebelumnya juga di BUMN Betul. sampai berkali-kali. Jadi beruntung tuh kita bisa culik Mbak Anda ke sini. Wah, jadi Alhamdulillah ya. jadi begitulah kira-kira. Kalau nanti mau menghadirkan Mbak Anda lebih jauh lagi, lebih sering lagi, saya rasa mungkin agak sulit. Jadi kesempatan ini kita harus explore Mbak Anda ya. Siap. Baik Mbak Anda, kita sambil ngobrol bincang-bincang tentang bidang yang Mbak Anda tekuni, yang kuasai. Bicara yang pertama saya itu adalah ya sesuai dengan tema tadi, public speaker tidak sekedar cuap-cuap. Ya. Mbak Anda tentu punya literasi nih Ya. tentang bidang ini. Silakan Mbak Anda, prolognya seperti apa nih? Ini pas banget ya, Tribuners, karena banyak yang bilang public speaking itu kan ngomong doang gitu ya. Well, it is not, absolutely not. At least itu yang saya percaya, itu yang saya yakini, dan itu yang saya spread, yang saya sebarkan terus. Jadi trademark Klesi Learning Center di tempat saya ngajar, di tempat saya mendirikan bisnis bersama Klesi Corporation, kita punya terminologi bukan public speaking, Yeah. Bang Emil, tapi effective public speaking. Effective. Public speaking. Yes. Atau public speaking efektif. Jadi kalau tadi ditanya prolog ya, bener bahwa itu bukan cuma cuap-cuap kalau kita ngomong effective public speaking. Bedanya apa sih public speaking sama effective public speaking? Effective public speaking yang menjadi dasar kami bergerak itu adalah public speaking yang punya impact. Public speaking yang misunderstanding atau kesalahpahamannya itu minim atau bahkan nggak ada. Public speaking yang bisa bikin orang bergerak gitu. Kadang kan ada ya Bang Emil, kita ngomong tapi orang nggak gerak-gerak gitu. Ya. Orang tidak melakukan apa yang diminta untuk dilakukan gitu. Jadi effective public speaking adalah the one that leads people to real action
and the one who creates real impact. Real impact yang kayak gimana? Yang bisa bener-bener bikin orang yang tadinya nih dia udah losing hope gitu, udah nggak ada harapan lagi. Tapi saat dengar kita ngomong, hey, ternyata ada hope ya. Orang yang tadinya nggak ngerti, orang yang tadinya udah merasa okay, this is the end. Tapi saat dengar penjelasan kita, karena begitu efektif, dia jadi mikir, hey, iya ya, ternyata masih bisa loh. Jadi ada impactnya, dan untuk mewujudkan itu, lu nggak bisa cuma ngomong doang kan, gitu loh. Nggak bisa cuma modal suara bagus terus suara kenceng teriak-teriak doang, nggak. Harus ada bobotnya, isinya harus tepat cara penyampaiannya, dan harus bisa create real action and real impact. Itu menurut saya. Oke, ada efektif. Ini diksi efektif ini kan ya yang jadi kata kuncinya kan itu ya. Kalau public speaking ya cuap-cuap mungkin penafsirannya mungkin sesederhana itu. Iya bang. Jadi kalau dalam efektif tuh di segala kehidupan memang terpakai. Kalau bahasa orang keseharian itu efektif tuh kan hemat lah, kayak mungkin kalau saya mengartikan apa benar apa bisa dikoreksi juga nanti. Mungkin tepat, akurat, jadi tidak asal bunyi, tidak asbun, jadi, seperti itu. Dan itu menjadi garis tebalnya di situ. Betul. Mbak Anda, saya lanjut ya, karena berkaitan juga. Ini agak lebih ke personalitinya nih. Mbak Anda kan backgroundnya kan orang linguistik lah, bahasa lah ya. Jadi orang biasa kadang-kala menulis jago, ngomongnya gagap gitu kan. Ada yang jago ngomong tapi nulisnya enggak ya. Sementara orang linguistik harus jago nulis, harus nulis. Kalau enggak lulus ya. Enggak bisa. Gimana harus menjadi sarjana di sastra yang linguistik lagi. Sementara hasil kayak tulisannya enggak kelar-kelar gitu kan. Enggak mungkin ya. Artinya sudah ada bukti otentik. Kemudian ini kan yang istimewanya kan Mbak Anda jagonya ya yang ngomongnya ya. Ini sebenarnya bakat dari siapa nih? Oh, bakat ya? Oke. Kalau bakat tuh emang saya dibesarkan dari keluarga yang sangat demokratis ya, especially my mom. Kalau ibu saya itu adalah perempuan yang sangat open minded, yang membiarkan anaknya mengekspresikan apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Jadi sedari kecil kami dibiasakan, saya dan kakak-kakak saya itu dibiasakan ditanya, menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Kamu suka ini atau enggak? Mama tuh, orang tua kami membiarkan kami memilih. Jadi sadly, sedihnya kan banyak anak-anak yang tumbuh di lingkungan bukan cuma orang tua ya, mungkin sekolah bisa jadi lingkungan tempat dia tinggal, dari om, tante, tetangga, siapapun. Anak-anak tuh kayak dibungkam hanya karena mereka anak-anak gitu, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang ngapain gue omongan gue nggak akan didengar juga gitu. Mereka tumbuh menjadi orang yang berpikir bahwa speaking up itu nggak ada gunanya. Nah itu sedih. Nah alhamdulillah saya dibesarkan dari keluarga yang membiarkan kami berekspresi, sehingga kalau ditanya bakat ya barangkali di situ asal muasalnya ya Bang Emilian Tribuners ya. Saya terbiasa mengekspresikan apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, dan dikasih tahu cara mengekspresikannya gimana gitu, sehingga ya terbiasa, familiar. Ngomong tuh udah jadi hal yang familiar gitu. Oke, saya tertarik di demokratis tadi. Demokratis itu kan tidak menghalangi orang berbicara kan? Yes. Kuncinya di situ. Artinya kadang-kadang kan orang tua kalau kita saking over hiperaktif kalau anak-anak kan, kadang-kadang kan orang tua kadang-kadang juga lagi memarahi gitu. Dan itu jadi semacam ketakutan dan asal ngomong tidak berani kan, takut kena marah. Nah jadi sementara dia kan demokratis ya, kata kunci demokratis. Betul. Baik Mbak, saya pertanyaan berikutnya itu, ketika orang berbicara kemudian itu harus punya perbendaharaan kata, kemudian juga ada kosakata kalau bahasa vocabulary ya. Vocabulary Jadi
Sementara kalau kita sering itu diolok-olok dialek gitu. Saya juga pernah lama merantau kan. Kalau saya keluar tuh saya seorang orang Minang, orang Sumatera Barat tuh kalau keluar pasti jelas tuh. E-nya jelas itu. Kamu orang Minang ya? Langsung kelihatan ya, langsung bisa nebak ya. Iya. Kamu orang Minang. Tunggu dulu, ini dari Padang ya? Oh ya. Belum jadi kita bertanya, kita sudah diserang itu kan. Jadi, pengalaman itu kan artinya itu kemampuan itu Mbak Anda sendiri bagaimana mengatasinya ya dalam hal forum-forum yang tidak sekedar dalam forum resmi ya. Baik, jadi gini ya. Tadi kan kita menyindir soal menulis juga ya Tribuners dan ya, Bang Emil ya. Saya itu adalah orang yang sangat percaya journaling atau menulis itu sangat bagus untuk kemampuan kita dalam berbahasa dan juga berbicara gitu. Karena gini, menulis termasuk salah satu syarat utama menjadi seorang effective public speaker. Kalau menurut yang saya ajarkan gitu ya di kurikulum kami gitu. Kenapa? Jadi otak kita itu bekerja kayak gudang, storage kan, penyimpanan kan. Coba imajinasikan kita punya storage, punya gudang, gudangnya segede lapangan bola, isinya penuh, tapi berantakan. Yang kita mau cari di gudang itu adalah jarum atau sehelai file. Gudangnya segede lapangan bola nih berantakan, pasti akan susah kan ya mencari barang yang mau kita temukan itu ya Bang ya, dan juga Tribuners. Nah, menulis adalah cara kita mengorganize storage itu gitu. Kita susun storage yang luas, gudang yang luas itu menjadi kategori-kategori tertentu sehingga apapun yang mau kita cari di dalamnya akan gampang karena kita sudah rapihin, susun gitu. Jangankan satu helai dokumen, jarum kecil pun akan mudah kita temukan kalau tempatnya rapih gitu, ya kan? Nah, menulis adalah cara kita mengorganize pikiran kita itu tuh. Sehingga vocabulary yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan, diksi-diksi yang kita pilih itu udah tertata rapi sehingga enak, kita tahu kita mau ngapain, kita tahu kita mau ngomong apa, kita tahu mau berapa banyak yang kita sampein. Jadi menulis itu penting banget dan ini yang paling sering ditinggalin. Nah itu tuh makanya kita nggak bisa jadi effective public speaker. Banyak orang yang ngira gini Bang, udah deh, gue udah 20 tahun jadi bidan gitu. Gue udah tahu, udah di luar kepala, udah 20 tahun gue jadi jurnalis misalnya. Udahlah, nggak usah disiap-siapin, semuanya luar kepala. Tapi mereka lupa bahwa public speaking adalah sebuah kegiatan yang it's very dynamic. Dinamis sekali. Anything could possibly happen. Kita lagi ngomong tiba-tiba mikrofon mati misalnya. Itu kan memecah konsentrasi, udah buyar. Kemudian kita ngomong tiba-tiba bos kita lewat gitu, bos kita yang tadinya kita nggak expect untuk datang, ternyata bapak datang, aduh langsung deg-degan, udah hilang semuanya gitu. Itu bisa aja terjadi ya, technical thing seperti itu. Dan kalau kita tidak mempersiapkan, kita nggak nulis apa yang mau kita omongin, itu dengan gampang banget buyar. Makanya menulis penting banget. Tadi itu menyinggung sedikit penulisan ya Bang ya, tentang menulis. Kalau mau jadi effective public speaker, maka tulis apa yang mau kamu omongin. Bukan scripting ya, tapi tulis pointernya aja sehingga otaknya tuh udah tersusun rapi, apa yang mau kita sampaikan tuh udah tersusun rapi, terorganize dengan baik. Begitu juga dengan vocabulary-nya akan jadi tersusun dengan rapi juga. Nah, kalau dialek di satu hal lain lagi nih. Dialek itu kalau saya lihat menjadi salah satu authenticity-nya seseorang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Masalah ya? Nggak masalah banget ya. Tribuners bisa bayangin nggak orang Perancis berbahasa Inggris? Mereka kan sounds kurang lebih kayak gini ya. How are you? My name is François and kan gitu mereka ngomong. Orang India misalnya akan berbahasa Inggris. Pernah denger dong Tribuners? Mereka akan ngomong ya. Ini ketahuan nih dari sini. I don't know what to do. My name is Anda and I don't know what to do. Kan kayak gitu ya orang India dengan dialeknya. Apakah itu salah? It's not. Absolutely not. Dialek akan jadi persoalan saat audiens kita jadi nggak ngerti apa message kita.
Tapi selama audiens kita ngerti, itu nggak ada masalah. Nah, masalah kita tuh suka bikin-bikin masalah sendiri. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi dijadiin masalah. Jadi buat teman-teman Tribuners yang punya dialek khusus dari daerah masing-masing, pede aja, santai aja. Oh, Minangnya kedengeran banget. Iya, memang orang Minang, so what gitu. Oh, sama seperti orang Afrika yang berbahasa Inggris, kelihatan banget Afrikanya, so what, kan gak masalah. It's you, it's part of you, it's your authenticity. Tapi memang message-nya harus pastikan bisa terdeliver dengan baik gitu. Jadi artikulasinya harus dimainkan, volume suaranya. Yang paling parah adalah kita gak ada dialek daerah nih, tapi volumenya kecil. Kalau ngomong mulut nggak dibuka, itu justru yang masalah. Jadi it's not about the dialect, ini bukan tentang dialeknya, tapi tentang message-nya dan cara penyampaiannya gitu. Oke. Ini yang pelajaran yang berharga nih, Tribuners. Jadi kalau saya tadi pertanyaan saya, apakah Mbak Anda suka menulis atau berbicara? Ini wajib malah menulis ya. Iya. Wajib. Journaling itu wajib banget, mandatory, betul. Mandatory ya. Jadi kalau bahasa dalam jurnalis itu kan proyeksinya, perencanaannya. Ya. Nah, jadi sebelum hunting ya perencanaan itu tertulis di kisi-kisi itu harus ini ya. Iya. Nah, Jadi kalau saya itu ngajar tuh ada 4 mental shifted. Fundamentalnya ada 4. Pertama confidence, kedua itu service. Jadi kita harus punya mentalitas act of service, artinya kita ngomong tuh bukan buat kita tapi buat audiens. Kita harus mikirin audiens. Number one priority itu audiens, bukan how do I look tapi how can I serve. Yang kedua itu tentang yang ketiga preparedness. Persiapannya. Preparedness itu a state of being prepared kalau bahasa Inggrisnya ya. Artinya adalah kita tuh selalu siap ready tempur deh. Artinya memang harus disiapin apa yang mau diomongin, disiapin gitu. Yang terakhir adalah voice, vokal kita ya. Baru itu yang dimain-mainin biar enak didengar gitu. Ya kalau harus ketawa ya jangan ditahan ya. Itu salah satu sedih juga kan. Betul. Lebih. Baik, Mbak Anda. Ini kan Mbak Anda sudah menekuni dunia ini ya. Hitungannya kan tuh bukan kemarin sore lah. Ya, alhamdulillah. Tentu dalam pencapaian sampai ke titik ini tentu Mbak Anda tidak mungkin tidak ada mensupport, tidak ada rujukannya yang menginspirasi. Nah, sekarang sosok yang jadi inspiratif Mbak Anda siapa nih? Banyak banget Bang, apalagi recently ya, apalagi belakangan. Tapi saya selalu ingat bahwa dari kecil itu kalau ditanya mau jadi apa, saya tuh jawabannya saya pengen jadi seperti Tante Desi Anwar sih. Dan saya udah pernah beberapa kali ketemu sama Mbak Desi ya. Such a sharp, brilliant lady itu, beliau luar biasa. Kenapa dari kecil inget banget stasiun swasta pertama kan Desi Anwar sudah di situ. Saya ngeliat kayak keren aja sih, ada perempuan rambut pendek pakai blazer, ngomongnya sharp, ngomongnya tuh penuh percaya diri di depan kamera. I think it's very inspiring, dan saya suka itu. Dan kalau ke belakangan tuh saya suka denger dan baca gitu. Jadi ada banyak lah, ada Jefferson Fisher saya suka, Julian Treasure, Mel Robbins of course, kemudian Stephen Bartlett, banyak banget. Ya tentu yang alasan-alasan tadi seperti Tante Desi itu kan. Yang lain-lain mungkin ada juga alasannya ya. Ada pasti. Suka lebih ngefansnya ke situ. Tapi yang paling mempengaruhi style Mbak Anda itu siapa sebenarnya? Mbak Anda kan tahu tuh yang paling ini gayanya apa, misalnya konten apa ya? Ada beberapa. Kalau emang spesifiknya itu ada beberapa. Saya suka banget sama Simon Sinek namanya. Saya suka sama Mel Robbins. Kayaknya dua itu yang the strongest influence saya tuh. Kedua orang itu, Simon Sinek sama Mel Robbins. Dia unik di mana tuh kalau? Mereka berdua itu pertama, they have beautiful mind ya. Mereka penulis, autor buku. Saya baca buku-bukunya. Kemudian mereka juga cara mereka articulating their ideas itu menurut saya clear. Sehingga saat saya mendengar mereka ngomong atau baca bukunya, baca tulisannya,
saya tuh selalu dapat aha moment gitu, dapat gini ya, oh berarti begini. Saya dapat itu dan saya ingin saat saya belajar, saat saya ngajar atau saya menyampaikan sesuatu, orang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan saat saya mendengar mereka ini gitu. Saya ingin membawa sensasi itu ke orang yang dengar saya ngomong kayak gitu loh Bang. Betul. Lebih ke sana sih. Oke, Mbak sambil di ini ya, kalau ini langsung diminum ke. Sip, aman. Lanjut, saya ini perencanaan juga nih melontarkan pertanyaan-pertanyaan juga biar tidak sistematikanya juga ini kan. Iya. Biar Mbak. Kemudian, nah ini sebagai trainer nih, ini tanya pertanyaan sebagai trainer Mbak. Tentu kalau saya perhatikan public speaking itu kan memotivasi ya, memotivasi. Termasuk memberikan inspirasi baru. Nah, kemudian Mbak Anda sendiri menjaga konsistensi itu kiatnya seperti apa? Seperti tema kita ini kan kiatnya. Ya, saya selalu mencoba belajar terus setiap hari ya, karena learning retention itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya, Bang Emil dan juga Tribuners ya. Learning retention artinya kalau kita mempelajari sesuatu, tingkat kemelekatan ilmu itu di otak kita kan ada tingkat-tingkatnya. Kalau kita cuma membaca, ya learning retentionnya cuma rendah 20%. Kalau kita mendengar dan ada bantuan video, naik gitu ya. Kalau kita mencoba apa yang kita demonstrate, apa yang kita pelajarin, itu bisa sampai 70-80% learning retentionnya. Tapi saat kita belajar dan kita ngajarin orang lain, itu learning retentionnya bisa 90-95%. Jadi kiat saya adalah saya belajar, saya terapkan dan saya ajarin orang lain. Itu yang buat saya terus semangat gitu. Karena menurut saya itu gini ya Tribuners, bagian paling seru dalam belajar adalah mengimplementasikannya. Tapi di atas itu adalah sharingnya gitu. Kita bagiin ke orang sehingga orang ngerasain apa yang kita rasain saat kita belajar. Itu serunya kalau menurut saya, dan bonusnya kan kita bisa dapat pahala. Amal jariah ya sih. Benar. Kita nggak tahu kan pintu mana yang akan nanti kita masukin. Didoakan oleh orang-orang yang mudah-mudahan, manfaatnya kan. Ya, amin. Tapi ada yang di atas itu sebenarnya Bang Emil, dan saya yakin sebagai jurnalis Abang bisa merasakan itu, dan saya yakin Tribuners juga bisa. Saat kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang. Dan saat orang itu nyamperin kita ngomong, makasih ya kamu udah melakukan ini. Makasih ya. Gara-gara ini saya bisa begini loh. Itu loh, saat itu terjadi Tribuners, I'm sure like semua capeknya, semua itu hilang gitu dia. Jadi sense of fulfillment kalau saya bilang sih, ada rasa fulfillment yang kita rasakan, dan it what keeps the fire sparkle gitu. Itu yang bikin apinya tuh hidup terus kan gitu. Kalau menurut saya sih kepuasan batin lah ya. Kepuasan batin. Jadi ada semacam plong kita bahwa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dan itu jadi, ya itu nilainya nanti yang satu tuh menilai ya, kan kita ikhlas ya, kan. Betul, insya Allah. Ya betul. Saya ketika Mbak Anda tadi menyatakan itu, saya terasa karena saya juga dengan teman-teman juga nyampein tuh, ada yang ketemu Bang, yang dulu yang sampaikan waktu in-house training tuh berguna aja kan. Walaupun kita rasa mungkin yang kita sampaikan tuh mungkin bagi kita dapat juga dari guru yang sebelumnya ya. Tapi kita tularkan, mereka masih ingat kita yang masih ingat dia kan. Itu kan sampai ke sini kayak merinding kita jadi kan. Iya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Benar. Ya, ngomong-ngomong dengan pencapaian ke titik sampai situ tentu tidak pendek ya. Tempo waktu tentu prosesnya juga relatif panjang, kemudian bertahap. Sekarang Mbak Anda dalam titik sekarang nih, apakah sudah mencapai titik kepuasan atau masih ada obsesi lagi ya? Tentu saja masih belum lah ya. Masih belum, masih banyak mimpi-mimpi yang harus dikejar dan harus diwujudkan lebih tepatnya. Namun alhamdulillah kita dikasih izin sama Allah untuk
international debut kita tuh di April lalu. Jadi kita ke Singapura untuk dipercaya ke Singapura untuk buka kelas, untuk untuk ngajar. Itu international debut yang menurut saya itu achievement yang itu milestone ya, itu milestone yang alhamdulillah Allah kasih izin gitu. Dan nextnya ya kita pengen terus eksis dan pengen terus menebar ilmu ini gitu agar semakin banyak orang yang paham bahwa public speaking itu penting dan kamu bisa gitu. Effective public speaking itu penting dan kamu bisa. Dan titik ini juga diraih dari teamwork gitu ya. Itu saya punya loyal teamwork yang luar biasa. Ada teman-teman di Classy Learning Center dan Classy Corporation, perusahaan kami sangat support untuk kita bereksperimen. Bikin silakan. Yang penting bertanggung jawab gitu ya. Jadi ada kultur di Classy Corporation itu, Bang Emil dan Tribuners, di mana selama kamu yakin, kamu udah perhitungkan visibility-nya kan harus dilakukan juga ya. Visible nggak nih? Visible. Yakin nggak yakin? Hajar. Itu yang sebenarnya bikin your dreams comes true gitu. Kebayang nggak kalau kita hidup atau berkarya di sebuah tempat, di sebuah perusahaan yang kita dikerangkeng gitu, kita nggak dibebaskan untuk berekspresi, tapi itu tidak terjadi sama saya di Classy Corporation. Itu benar-benar budaya kerja menurut saya itu sangat suportif, demokratis, suportif, dan freedom untuk berkaryanya itu tinggi sekali gitu. Itu mahal kalau menurut saya dan harus disyukurin. Dan titik ini juga akan terus disupport sama company saya tentu saja untuk lebih go higher and higher. Dan leader-leader di company saya itu luar biasa sih, suportif banget. Orang-orang progresif, orang-orang open minded yang siap pasang badan gitu loh. Oke, ayo kalau salah gimana? Nggak apa-apa, kita belajar gitu loh. Kan nggak banyak yang seperti itu ya. Membiarkan kita nyoba, membiarkan kita melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu. That's really expensive kalau menurut saya. Mahal itu. Dan satu hal lagi, kolaborasi ya. Ketika di satu company atau kita juga dengan kutub lain memang harus bersinergi juga, bahkan itu mungkin membesarkan persaingan. Itu kan kita harus tidak bersapa, betul bersapa, malah berteman juga kan, kolaborasi. Iya kan, siapa yang bisa maju sampai ke puncak tuh kalau sendiri saya nggak yakin juga sih. Harus kolaborasi. Setuju banget. Classy ini Tribun, jangan pandang kita berbeda kutub ya. Iya dong, sama-sama media kan. Ini ngapain nih kompetitor duduk bersama? Bukan seperti itu. Ya enggak lah, itu itu jadul banget pemikiran itu. Udah biar tahu juga nanti ada yang bisa gibah di luar. Ngapain Emil undang Mbak Anda itu kan, yang berbeda. Tidak, saya juga menjalani di lapangan ya. Saya membawa bendera Tribun. Kemudian saya berteman juga dengan teman-teman klik, misalnya dengan teman-teman tetangga. Tidak salah, tidak salah. Karena ini ya, kolaborasi itu, saya ingat ini. If you wanna walk fast, you walk alone. But if you wanna walk far, walk together. Ini African proverb. Kalau kamu mau jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau jalan jauh, kamu jalan bareng-bareng. Dengar Tribuners. Gitu. Jadi sampai mana sih? Kalau lu mau apa sih gitu ya? Mau ngapain sih? Udahlah. Kolaborasi itu paling oke kalau menurut saya. Nggak bisa sendiri, nggak bisa. Ya, dalam hal jangankan di keluarga juga kita direkomended oleh kakak kita misalkan. Nggak mungkin dong. Kita belum bisa ngomong, kakak kita mintain duit jajan ke semua orang tua kan. Tolong ini adiknya seperti itulah. Analoginya seperti itu. Kolaborasi. Jadi majunya maju sama-sama. Iya, maju sama. Kerennya juga keren berjamaah ya nggak sih? Jangan keren sendiri, keren berjamaah gitu. Baik, Tribuners, ini bukan ngomong-ngomong di belakang. Ini kita buka aja, biar semua juga denger kan. Jadi dengan cara-cara seperti itu tentu Mbak Anda punya tips juga mungkin ya. Dalam menyampaikan sebagai public speaker, bagaimana bisa orang lain, audiensnya menikmati. Tadi kan sudah dipaparkan juga, tapi mungkin ada hal-hal pengalaman unik yang bisa berbagi Mbak Anda.
dalam suatu cuplikan misalnya ada nggak pernah bisa Mbak Anda sharing di sini yang menarik pengalaman jadi public dalam pelatihan juga boleh ya misalnya ada Iya, banyak banget yang menarik-menarik itu ya. yang bisa berbagi satu aja boleh lah. Salah satunya itu gini, yang paling sering saya temukan adalah gini, Bang Emil. Dalam public speaking banyak banget orang yang mikir dia itu harus sempurna. Sehingga saat dia harus ngomong di depan banyak orang, di otaknya itu ya, aduh, gue harus sempurna, kalau enggak gue akan dijudge mereka sebagai orang bodoh, orang jelek, orang ini. Sehingga beban itu tuh jadi bikin dia nggak bisa ngomong justru ya kan. Itu yang paling sering. Nah, yang uniknya adalah sebenarnya orang itu kalau dia berani ngomongnya itu nggak ada masalah. Sebenarnya dia nggak punya masalah dalam diri dia, tuh suka bikin masalah di dalam kepalanya sendiri. Contoh konkret gini, dulu saya tuh takut banget lihat mata orang kalau ngomong. Oh, tuh takut banget kalau nge-MC, saya nggak ngelihat mata orang, saya ngelihatnya keningnya itu loh. Terus saya mikir bahwa mau sampai kapan nih takut-takut terus. Akhirnya saya lawan rasa takutnya, saya lihat mata orang dan ternyata nggak ada yang terjadi tuh, nggak ada apa-apa tuh, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa gitu. Dan di situ saya jadi makin paham bahwa ternyata gue tuh suka bikin masalah sendiri ya. Nah, yang paling sering saya temui di kelas adalah orang yang seperti itu, dia bikin masalah di kepalanya sendiri gitu. Padahal sebenarnya nih saya kasih rahasia ya. Sebenarnya kalau saya tanya Tribuners nih, Tribuners Bang Emil pernah nggak ngelihat orang public speaker yang ngomongnya salah? Dia ngomong tuh lagi ngomong, terus dia salah-salah ngomong gitu, pernah nggak? Ada. Masih ingat nggak orangnya siapa? Masih ingat nggak eventnya apa? Masih ingat kenapa dia kayak gitu? Enggak kan? Kita tuh suka kegeeran. Aduh, nanti kalau aku salah orang ngomong apa? Enggak, kan ada yang ngomongin lo gitu. Udah deh, nggak usah kegeeran. Orang lewat. Oke, orang akan ingat. Paling sejam 2 jam. Selanjutnya lupa. Kita tuh suka kegeeran, kita ngerasa kita tuh main character in everyone's mind. Hey, you're not. Nggak usah kegeeran. Kita tuh bukan main karakter, kita bukan karakter utama di setiap kepala orang. Enggak, orang bakal lupa kita ngomongin sesuatu yang salah gitu. Tapi orang nggak akan lupa bagaimana kita membuat mereka merasa gitu. People will forget what you say, people will forget your slides, your presentation, but they will never forget how you make them feel. Maksudnya, orang nggak akan lupa bagaimana kita bikin mereka itu ngerasa apa gitu. Kalau saya sama Bang Emil, yang saya ingat dari Bang Emil nih orang yang hangat, yang saya nggak akan lupa. Oh, Bang Emil yang mana? Yang saya ingat pertama adalah Bang Emil yang kalau itu tuh, oh dia orangnya baik. Itu yang saya ingat kan kayak gitu ya. Saya nggak inget tuh Bang Emil pernah ngomong apa-apa. Saya lupa tuh kata-katanya tuh. Kecuali yang benar-benar sangat berarti, yang sampai menyentuh hati gitu ya, yang memang benar-benar advice atau nasihat gitu. Nah, itu yang paling sering saya temuin di kelas, yang bisa saya bagi, bahwa banyak orang yang masih mikir public speaking adalah tentang menjadi sempurna. Lu nggak boleh bikin salah, lu harus terlihat perfect, flawless ya. Sebenarnya itu enggak, dan banyak orang yang masih berpikir dia adalah karakter utama di kepala semua orang, padahal sebenarnya enggak. Itu yang paling seru sih, yang harus saya bagi nih ya, biar semua orang sadar gitu. Nggak usah kegeeran. Mahal sebenarnya nih disampaikan Mbak Anda nih. Jadi harus masuk kelas dia dulu. Dapat. Nah, ini udah nonton nih, free. Ya, jadi Tribuners berterima kasih lah sama Mbak Anda. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Sedikit beralih ini sebelum penghujung nih Mbak Anda ya. Nah, Mbak Anda juga kan di dalam lingkungan teman-teman jurnalis nih, walaupun dalam kapasitas sebagai public speaker, trainer juga kan rekan timnya tadi kan, krunya juga kan teman-teman reporter, jurnalis, kalau dalam radio ini penyiar. Iya, penyiar ya? Reporter juga ya kan. Itu Mbak Anda kan dalam dunia itu, dalam dunia jurnalistik juga kan. Jadi tapi platformnya kan media elektronik ya, radio. Nah, jadi tapi sama saja produk yang dihasilkan memang dari tata mekanismenya sama. Sama.
Nah, sekarang sebagai pengelola nih Mbak, Mbak kan sebagai pengelola di sini, Mbak melihat seperti apa perkembangan dunia dalam dikaitkan dengan disrupsi digital nih? Apakah media elektronik termasuk yang tergerus atau eksis sudah? Radio dalam Iya, hal ini media ya. elektronik. Iya, pasti ngaruh lah ya. Ngaruh ya? Disrupsi. Ngaruh banget lah, ngaruh. Tapi kita kan beradaptasi ya. Kita beradaptasi. Kita harus lincah juga. Kita beradaptasi dalam hal betul-betul ngikutin perkembangan zaman. Kalau nggak kita kan kelindes ya. Kita kelindes. Artinya kita sekarang bikin podcast. Sebenarnya radio itu kan podcast ya, Iya. talk show ya. Jadi Kan kita itu, tinggal ini aja, tinggal ngobrol-ngobrol mengalihkan, kan ya. tinggal mengalihkannya ke Spotify sekarang, Betul. mengalihkan file MP3-nya bisa didengerin di Spotify, bisa didengerin di YouTube, bisa potongan-potongannya ke TikTok kita, ke Instagram kita. Kan tinggal gitu aja sebenarnya adaptasinya gitu. Jadi it disrupsi, yes, terdisrupsi, but we can handle this. We gotta find a way. You gotta do what you gotta do. Jadi ya kita harus bisa, dan makanya kolaborasi kan, ke Radio Klesi berkolaborasi sama sister company-nya kita, ada media online juga, kemudian ada TikTok-nya juga, ada Instagram-nya juga gitu. Jadi ya emang harus kolaborasi, dan kita sering kolaborasi kok. Kalau untuk update berita di akun kan sekarang udah kolaborator ada kan ya. Kalau di Instagram kan Dan bisa kalau ya. kan Klesi Radio juga bacaan berita Tribun juga. Betul, dan kita bikin ya dikutip dari siapa kita Tribun, sebutin, ya, harus kan betul, itu ya. etikanya Etikanya seperti betul. itu. Jadi ya kolaborasi, dan ya you gotta do what you gotta do. Yes. Adaptasi. Adaptasi itulah yang memperpanjang nafas itu ya kan, ya dalam menjalani. Bukan cuma memperpanjang nafas, tapi tumbuh. Bukan cuma survive, tapi benar. growth ya. Betul, Harus growth gitu. Betul. Nah, efektifnya seperti itu. Betul. Artinya tidak dalam artian platform aja ya sebenarnya, tapi produknya sudah ada malah Iya, di radio. kalau Kalau radio mah. podcast sekarang di digital menjelma sebuah jadi tren, ternyata radio media elektronik sendiri sudah memproduk itu sudah lama. Dari tahun kapan ya, Kapan? Coba kan ditayangkan, disiarkan Iya. di platformnya melalui pancaran siaran Betul. radio. Frekuensi. Ya. Tapi ketika kata Mbak Anda tadi dikemas file jadi ini dimunculkan di URL YouTube-nya, ya kan sama aja. Sama aja. Bedanya mungkin tidak terekam visualnya ya. Ya, visual. Visualnya Dan aja. visual itu kan sebenarnya kan nggak harus orang yang ngomong di visual, kan kita bisa perwakilan visual lain kan bisa Betul. diwakili gitu dengan visual Iya. lain gitu kan. The art of visual itu kan kayak gitu. Jadi bisa aja. Ya sekarang malah di YouTube tuh ya, saya kemarin semalam tuh nonton selama-lamanya. Saya lagi berbagi pengalaman juga ya. Kemarin ngasih pelatihan sosialisasi ke anak sekolah tentang kesehatan, bahaya menyebarkan informasi hoax. Nah, ternyata konten itu sebenarnya kan tidak banyak harus ditampilkan, karena juga membuat boring juga anak-anak kan. Betul. Tapi saya selingi cuma dengan satu link lagu yang lagi hits sekarang ini kan, lagu Mangu kan. Jadi ternyata itu bikin anak-anak tuh ngantuk, akhirnya nyanyi kan. Terus saya lihat ternyata lagu-lagu itu sudah banyak dikemas versi Inggrisnya oleh penyanyi lain, termasuk musisi yang slang, Ariel, dan tidak ditampilkan malah seperti Mbak Anda tadi. Iya. Visualnya tidak ada mereka kakak nyanyi Iya, kan. iya. Dia cuma ilustrasi, Betul. pakai drone Iya, kan, itu kan. bisa. Ada yang ada juga khas tuh kalau di YouTube tuh abang driver ojek, itu sepanjang tuh lagu kan, dia nggak tahu makanan. Iya, Tapi iya. malah banyak viewsnya, banyak. Iya, Jadi radio kan sudah memproduk itu, Iya. tinggal menampilkan ya di YouTube-nya ini. Tinggal kreativitasnya aja kan. Jadi macam-macamin gitu, dan kalau kita mikir aduh itu susah banget, enggak loh. Justru sekarang tuh bukan soal susah atau produksinya harus berat ya, produksinya harus yang high definition studio lalala gitu. Justru kadang nggak pakai kamera handphone, asalkan itu relevan dan berbobot, orang suka, pasar suka, itu jadi itu. Jadi barang itu. Iya. Dan di hal-hal yang seperti itu udah tak terduga kan.
Kadang-kala yang booming itu kan ya Iya. jadi box office itu kan hal-hal yang sedikit. Yang Orangnya receh, enggak. yang receh Ada lagu sampai. dulu yang dulu tidak diperhitungkan, malah jadi sekarang ternyata Iya. tuh berapa 7 tahun yang lalu kan lagu Iya, itu betul betul, misalnya. banyak yang kayak gitu sekarang. Gitu kan. Aha, betul Jika betul. version misalnya. Jadi ini lagu seperti apa geng pegangsaan itu yang itu Nuansa Bening ya. Itu kan Oh lama. iya, Kita nuansa masih bening. kecil-kecil juga sekolah masih sudah ada lagu itu Iya. kan. Nah sekarang baru oleh penyanyi ini kan. Jadi saya rasa Mbak bicara kedekatan kita dengan audiens, kemudian persiapan kita, perencanaan kita, kata kuncinya itu Iya, tadi ya. betul banget. Saya rasa tadi ada mungkin sebelum di penghujung tadi saya sudah singgung bukan meresume ini karena pembicaraan ini saya rasa dinamis sih. Mbak Anda juga sewaktu-waktu mungkin akan bisa dieksplor lagi mungkin dalam seri yang lain tematisnya. Will do. Kalau saya bicara tentang jurnalistik sebagai jurnalis mungkin beda lagi nih, tema nggak cocok juga kan di sini. Ini tentang public speaker. Nah, jadi Mbak, ada poin saya masih ada nih yang saya sudah bikin kemarin itu. Silakan. Ada beberapa poin lagi. Nah, ini sudah disrupsi digital sudah tadi ya. Nah, ini tentang saran, Mbak. Saran kepada teman-teman yang masih pemula untuk menjadi public speaker ini. Silakan. Oke. Jadi otak kita itu, ini menurut sains ya. Listen to me. Ayo, listen. Sorry. Listen to me. Ini sudah menurut neuroscientist. Behavior kita itu kan perilaku kita itu semuanya berawal dari sini kan ya. Dari kepala kita, dari pikiran kita. Otak kita itu tidak suka sama yang sehat-sehat. Kalau yang sehat-sehat itu nggak familiar sama kita. Otak kita suka yang familiar sama kita. Meskipun yang familiar itu jelek buat kita. Makanya ada orang ketagihan rokok, ya kan? Ada orang yang ketagihan pornografi. Dia tahu itu jelek buat dia, tapi dia familiar sudah dengan itu sehingga dia nggak bisa keluar dari zona itu gitu, addiction ya. Nah, coba bayangkan kalau otak kita tuh sudah familiar sama kita diam, sama nggak speak up, sama being silent. Jadi kalau sesuatu familiar buat kita, maka sesuatu itu akan dilihat sama otak kita sebagai sesuatu yang safe. Saat sesuatu itu safe, maka sesuatu itu akan atraktif buat kita. Saat sudah atraktif, maka sesuatu itu akan repeated. Jadi familiar, safe, attractive, repeat, ngulang. Jadi kalau saya bilang tadi kita terbiasa sama being silent, diam, maka menjadi diam itu adalah sesuatu yang safe, aman. Kalau sesudah aman, berarti menjadi diam itu sangat atraktif buat otak kita. Saat sudah atraktif, dia akan ngulang. Jadi kalau kita udah terbiasa diam, nggak speak up, saat kita ingin speak up, otak kita tuh akan ngomong gini, udah ya, itu nggak aman loh. Udah deh, kembali ke default aja deh. Gak usah ngomong diem aja karena itu lebih aman. Ya, udah ya, jangan ngomong ya, diem ya. Akhirnya dia diem. Jadi kalau kamu pemula, inti dari yang saya omong ini, kalau kamu pemula, misi kamu hanya satu. Buatlah ngomong itu jadi familiar buat otakmu. Kalau udah familiar, akan jadi safe. Kalau udah safe, maka ngomong akan jadi sesuatu yang atraktif. Dan kamu ready untuk ngulang terus. Jadi misinya simple, make speaking up as your new habit. Make speaking up jadi sesuatu yang familiar. Gimana caranya? Apa harus jadi MC? Oh enggak usah. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Kamu biasain ngomong di depan adikmu, menjelaskan sesuatu di depan adikmu, kakakmu, ibumu, pemula ya, atau temen circle kita dulu deh, biasain ngomong itu yang jelas. Dari ya teman-teman aja. Kemudian mulai dari teman-teman yang 2 orang ke 5 orang. Dari 5 orang ke 6 orang, ke 10 baru beraniin diri. Kayak gitu. Jadi kalau kamu pemula mikirnya jangan sampai, oh aku mau jadi, gak usah, santai dulu. Santai aja. Biasain ngomong di depan kamera tiap hari 1 menit aja. Gak usah pikir, aduh nanti salah, nanti bener, gak usah.
just do it. Bikin familiar aja dulu. Karena ingat, kalau udah familiar, dia akan jadi safe. Kalau udah safe, maka akan jadi atraktif. Kalau atraktif, lu akan siap buat nge-repeat gitu. Familiar, safe, attractive, repeat. Itu aja. Jadi itu saran saya buat pemula. Ya, Cobain dulu. Cobain dulu. Coba aja dulu. Jangan sangat takut mencoba. Ya. Baik, sudah di penghujung, Mbak. Yap. Tadi penghujung 1, penghujung 2. Ya, itu terakhir. Ini penghujung 3. Kira-kira ada yang Mbak Anda sampaikan tercecer di terakhir nih, di last menit ini. Kalau mau mampu melakukan public speaking, nggak boleh males. Karena orang males nggak ada yang keren, orang keren nggak ada yang males. Itu aja. Oke, cakep. Terima kasih Mbak Anda Sama-sama, sudah Tribuners. menyiapkan meluang Sama-sama, waktunya di Mbak studio ini. Ini adalah studio tempat tamu-tamu keren ini yang berbagi, sharing dengan Tribuners. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat tentunya. Amin, amin ya Allah. Dan sebelum kita closing, jangan lupa klik akun media sosial kami. Ini di YouTube nanti kita tonton ini podcast ini, Tribun Padang Official. Kemudian ada Instagram, ada Threads, ada TikTok, Facebook dan X atau Twitter. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.